proper S4K, oh proper S4K, yes. Salam saudara-saudara, salam S4K. Proper S4K hari ini berbicara tentang penyangkalan dosa membuat Tuhan jadi pendusta. Ada suatu masa di mana saya memelihara banyak burung berkicau. Awalnya saya hanya memelihara 1 ekor burung yang aku dapat dari salah seorang teman yang memberikan padaku sebagai hadiah ulang tahun. Aku melihat burungnya sendirian, nggak ada temennya. Lalu aku berinisiatif membeli 1 ekor untuk menemani burung yang ada di rumah. Berikutnya, aku mulai senang dengan keberadaan burung-burung itu. Lalu aku mulai beli dan beli lagi sampai mencapai 15 ekor. Gantungan burung penuh di depan rumahku. Istriku sepertinya nggak suka. Dan dia tanya, harga burungnya berapa Pak? Lalu aku menjawab, murah. Masing-masing per ekor cuma 25.000. Suatu hari aku dapat tugas dari tempat kerjaku untuk pergi keluar kota beberapa hari. Aku menitipkan burung-burungku ke istri agar jangan lupa memberi makan dan minum. Saat sudah di luar kota, aku telepon istriku. Yang aku tanya bukan kabar anak-anak, tetapi memastikan burungnya sudah dikasih makan atau belum. Kemudian selesailah tugas luar kotaku. Sesampainya di rumah, yang pertama aku cari adalah burung-burungku. Di luar dugaan, tak satu pun gantungan burung yang saya temukan. Lalu, buru-buru aku tanya sama istriku, "Mah, dikemanakan burung-burungku?" Istriku menjawab dengan santai, "Semua aku jual." Dengan bangganya dia menjelaskan, "Dan tahu nggak Pak, kita untung besar." Hah? Aku kaget dengarnya. "Kamu jual berapa?" "1 gantungan aku jual 100.000. "Apa?" Aku kaget, 100.000. Aku langsung lemes. "Itu burung paling murah 300.000, Ma. Ada juga yang paling mahal 2 juta. Kenapa kamu gak nanya dulu?" "Aku kan udah nanya," kata istriku. "Kata papa harganya cuma 25.000. Lalu kami saling bersih tegang. Pulang seharusnya saling meluapkan rasa kangen, ini malah memunculkan pertengkaran. Melalui cerita yang aku alami ini, aku dikoreksi lewat firman-Nya yang terdapat dalam 1 Yohanes 1 ayat 10. Begini bunyi firman-Nya. "Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita." Bayangkan jika seseorang berkata kepada kita, "Saya tidak pernah berbuat salah." Apa reaksi kita? Tersenyum sinis? Mencibir dalam hati? Atau mungkin berpikir, "Ah, sombong sekali nih orang." Frase "jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa" adalah sebuah refleksi terhadap kecenderungan manusia untuk menolak tanggung jawab moral. Dalam konteks budaya saat ini, kita sering mendengar, "Itu bukan salahku. Itu, aku kan cuman manusia biasa. Tuhan tahu isi hatiku kok." Semua pernyataan itu kadang digunakan bukan untuk bertobat, tapi untuk membenarkan diri. Roma 3 ayat 23 berkata, "Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah." Alkitab sangat tegas, tidak ada satu pun yang benar secara moral di hadapan Tuhan. Jadi ketika seseorang berkata, "Saya tidak ada berbuat dosa," ia bukan hanya berdusta kepada sesama atau kepada diri sendiri, tetapi menolak kebenaran Tuhan tentang kondisi manusia. Lebih parah lagi, ini adalah bentuk kebutaan rohani. Karena dosa bukan hanya soal tindakan, tapi juga sikap hati, motivasi, dan pikiran kita.
Dan hanya orang yang tidak hidup dalam terang yang bisa menyangkal realitas dosa dalam dirinya. Terkadang kita terlalu cepat menyalahkan orang lain dan terlalu lambat mengakui kesalahan sendiri. Firman Tuhan bukan sekedar teguran, melainkan cermin yang menunjukkan siapa diri kita di hadapannya. Saat kita menyangkal bahwa kita berdosa, kita bukan hanya menipu diri sendiri, kita sedang berdiri menantang kebenaran Tuhan, menyebutnya pendusta. Namun justru dalam pengakuan yang jujur itulah iman mulai tumbuh. Iman tidak dibangun di atas kesempurnaan manusia, melainkan di atas kejujuran yang merendahkan diri di hadapan kasih karunia. Yohanes memakai kata yang sangat keras di sini, membuat dia menjadi pendusta. Itu bukan sekedar metafora. Ini adalah tuduhan langsung terhadap karakter Tuhan. Artinya, kita tidak hanya menyangkal dosa kita, kita menolak kesaksian Tuhan tentang siapa kita. Kita secara tidak langsung berkata, Tuhan, Engkau salah, Engkau berbohong. Ini adalah puncak dari arogansi rohani. Jadi ketika seseorang hidup dalam penyangkalan dosa, ia berdiri sebagai musuh kebenaran dan mengangkat dirinya di atas Tuhan, seolah-olah tahu lebih banyak daripada dia. Inilah awal dari kematian rohani, ketika hati menjadi tumpul terhadap dosa dan tidak lagi tunduk kepada otoritas kebenaran Allah. Tuhan tidak mencari manusia yang sempurna, melainkan manusia yang bersedia dibentuk. Ketika kita mengakui keberdosaan kita, kita sedang membuka pintu hati kepada pribadi yang setia dan adil. Penyangkalan dosa adalah tembok pemisah, tetapi pengakuan adalah jembatan menuju persekutuan sejati dengan Allah. Kita tidak perlu takut untuk bersikap rapuh di hadapan Tuhan, sebab justru disitulah kekuatan surgawi bekerja. Iman sejati tumbuh subur di tanah hati yang hancur dan remuk, bukan karena kelemahan kita, tetapi karena besarnya kasih Allah yang sanggup menyucikan. Banyak dari kita hari ini hidup dalam ilusi kekudusan palsu. Kita merasa baik-baik saja karena kita rajin ke gereja, aktif pelayanan, hidup bermoral, tapi menutup mata terhadap dosa-dosa kecil, kesombongan, iri hati, kebencian, kemunafikan, pikiran najis, sikap kasar di rumah, atau motivasi pelayanan yang tidak murni. Penyangkalan dosa adalah buah dari kesombongan rohani. Kita ingin dikenal sebagai orang benar, bukan sebagai orang yang telah diampuni. Kita lebih suka menampilkan citra tanpa cacat daripada mengakui betapa rusaknya hati ini tanpa Tuhan. Dan itulah yang membuat hati kita menjauh dari Allah. Karena hanya orang yang mengakui dosanya yang akan mengalami kasih karunia-Nya. Lihat perumpamaan Yesus tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Yang satu membanggakan dirinya, aku bukan seperti orang lain. Yang satu lagi menunduk dan berkata, Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa. Dan siapa yang dibenarkan Tuhan? Bukan yang merasa benar, tapi yang mengaku butuh pengampunan. Setiap kali kita memilih untuk hidup dalam keterbukaan di hadapan Tuhan, firman-Nya mulai tinggal dan berakar dalam hati kita. Ayat di atas bukan hanya peringatan tentang bahaya penyangkalan dosa, tetapi undangan menuju kedalaman hubungan dengan Tuhan yang sejati. Ketika firman-Nya ada di dalam kita, kita tidak lagi hidup dalam kegelapan, tapi dalam terang yang mengubahkan. Iman bukan sekedar percaya kepada Tuhan, tapi bersedia untuk ditembus oleh terang-Nya. Meskipun itu berarti harus membongkar luka, dosa, dan sisi gelap hidup kita. Orang yang tidak mengakui dosanya tidak sedang dekat dengan Tuhan. Ia hanya dekat dengan agamanya. Karena firman Tuhan tidak akan tinggal di hati yang keras dan sombong. Mengapa Tuhan begitu keras soal pengakuan dosa? Karena Tuhan tidak bisa menyembuhkan luka yang tidak diakui,
tidak bisa mengampuni dosa yang tidak disadari, dan tidak bisa memulihkan hati yang menolak kebenaran. Tuhan tidak pernah menolak orang yang datang dengan hati hancur. Dia tidak butuh performa rohani, dia butuh kejujuran hati. Yang Tuhan mau adalah anak-anaknya datang dan berkata, Tuhan, aku gagal, aku jatuh, aku berdosa, tapi aku butuh Engkau. Dan ketika itu terjadi, bukan Tuhan yang jadi pendusta, melainkan kita yang dibenarkan oleh kebenarannya. Proper S4K kali ini menyatakan bahwa Tuhan sedang menaruh keinginannya agar aku tidak hidup dalam kebohongan. Merahasiakan sesuatu untuk kesenangan pribadi. Tuhan memberi penegasan kepadaku bahwa kejujuran lebih bernilai daripada merahasiakan kebohongan. Aku terbuka mengakui koreksi Tuhan terhadap apa yang sudah aku perbuat. Aku berserah sepenuhnya agar Tuhan menyinari setiap sudut gelap hatiku. Dan aku berkomitmen untuk membiarkan firman-Nya tinggal dalam hatiku. Firman ini mengajarkan aku untuk tidak melarikan diri dari dosa yang belum aku akui, tapi lari kepada salib. Sebab Tuhan telah menegaskan bahwa pengakuan bukan akhir, tetapi awal dari pemulihan dan awal terjadinya kebangunan rohani. Ternyata Tuhan yang aku sembah adalah Bapa yang memanggil aku pulang dengan tangan penuh pengampunan. Aku akan memberi keleluasaan kasih karunia-Nya, melunakkan jiwaku, dan menjadikan setiap pengakuan sebagai langkah menuju iman yang murni, hidup yang dibaharui, dan hati yang kembali nyala bagi Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Dengan pertolongan Tuhan, aku dimampukan untuk keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dengan mengaku dosa, aku menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya sumber kebenaran dan pengampunan. Aku dimampukan Tuhan untuk membuka hati terhadap karya Roh Kudus dan membiarkan firman-Nya tinggal di dalam hatiku dan mengubahkan hidupku. Tanpa pengakuan, tidak ada pengampunan. Tanpa pengampunan, tidak ada pembenaran. Tanpa pembenaran, tidak ada persekutuan dengan Tuhan. So, sekarang ingat ya, firman Tuhan dibentangkan untuk diakui, agar kebangunan rohani terjadi setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. S4K, yes. Proper S for the K, yes. Proper S for the K, yes. Proper S for the K, yes, yes. Proper S for the K, yes. Proper S for the K, yes. Proper S for the K, yes, yes. Proper S for the K, oh proper S for the K, yes.